dari sisinya Dwi yang bakal tetap pakai Granger di tangan Granger di tangan seorang Dwi atau bakal ganti-ganti role lagi? Kemungkinan besar sih tetap kayaknya jungler bakal dipakai sama Dwi ya dengan Grangernya so far, karena kalau kita ngeliat dari episode sebelumnya itu Dwi memang sang jungler dari tim Indonesia, tapi permasalahannya ini Granger ya yang mungkin bakal mengalami banyak PR untuk match kali ini. Tapi ya let's see akan seperti apa game berjalan. Kita berharap yang terbaik tentunya buat tim Indonesia agar bisa tampil maksimal mengalahkan tim Filipina. Iya, tapi kita akan segera berangkat saja ke dalam game pertama dari Best of Three Series antara tim Indonesia melawan tim Filipina kali ini. Adi Karnival masih bersama Vela dan juga Ahmed Ansel. Betul, dan kita lihat kali ini ternyata ya seperti yang kita sempat duga juga, ternyata Kelvin Kimo bakal bermain Jawhead di arah XP laner, sedangkan di arah bot lane-nya Cirdi Gaming versus Marco pelan-pelan dicicil, ditusuk oleh serangan Brody dan lumayan ngasih pressure yang membuat dari Rogernya cukup sakratul maut di arah bawah ini. Iya, ini kayaknya mereka sengaja nge-pick Roger supaya seorang Dwi gak bisa ngambil Roger deh. Kayak mereka gak pengen aja Dwi galak banget pakai Roger, karena kemarin juga kita sempat melihat Dwi pakai Roger melawan tim Filipina struggle parah gitu, makanya ditutup banget untuk dapetin ke arah seorang Roger. Tapi lihat sebelah sana Bobo Gamer dengan seorang Ruby-nya mampu untuk menghalau pergerakan dari tim Indonesia, tapi kayaknya malah cukup berbahaya kali ini. Masih bisa untuk sedikit mundur dan masih bisa untuk selamat dari tim Filipina. Yes, Bobong dan juga Cirdi Gaming cukup sekarat bahkan di arah top lane. Laning phase juga dimenangkan sama anak-anak Kelvin Kimang. So far, so good dari tim Indonesia. Dari segi laning phase-nya terlihat buat sisi XP laner dan juga gold lanernya. Karena sejujurnya ini tekanan terus diberikan. Mereka coba buat ngasih pressure dari early. Ya mereka coba buat maksimalin potensi dari hero yang tim Indonesia miliki kali ini. Bahkan lihat. Yes, Yuji sendirian. Yes, dan ternyata first blood ya diamankan kali ini. Yuji yang harus pick off. Betul. Dan kali ini juga kalau kita lihat dari sisi top lane, Kevin Gimang bakal ejector karena siapakah? Ternyata Sumpah masih bisa terkabur sedikit ke arah belakang dan masih bisa menghindari pergerakan dari seorang Jawhead. Benar-benar ngasih pressure yang cukup besar kali ini karena teman-teman dari tim Filipina, tapi turtle-nya akan bisa diambil tanpa kontes sama sekali. Yuji udah maju ke arah depan kali ini, langsung ambil dengan dari harta tahta dan sonata, dan Yuji berhasil dapetin ke arah seorang Heroisgat. Yes, tapi di depan Sumpah langsung saja inisiasi dengan adanya Land Shocker, tapi di sisi lain ternyata masih berfokus untuk mengamankan turtle. Tim Filipina dapetin turtle yang pertama kali ini, membuat mereka ingin ya mencoba buat menjauhi dari segi networknya dari menit-menit awal. Tapi ya, itu Yuji sih galak banget sih dengan Granger-nya. Dengan Valentine. Dia bisa jadi Granger terus langsung ngasih Dead Sonata yang sakit banget karena teman-teman dari tim Indonesia. Itu refleksnya cepet banget loh. Dia langsung bisa gunain lagi Dead Sonatanya dan diarahkan langsung ke arah teman-teman dari tim Indonesia. Itu membuat teman-teman dari tim Indonesia pun langsung kelabakan dan sampai Heroisgat berhasil di shutdown terlebih dahulu. Tapi Boboan Gamer, ini kita lagi nunggu sih momen yang tepat dari Boboan Gamer untuk dapetin movementnya dia. Kalau misalnya movementnya dia benar-benar bagus ya, itu bisa ngebuat teman-teman tapi di sisi atas kali ini Kelvin Gimang masih dikejar sama 3 hero sekaligus dan harus di shutdown. Lagi-lagi Yuji kali ini yang menjadi Jawhead dong. Wow, ini Yuji mengerikan sekali dengan Valentinanya, bahkan di arah bottom lane. Dead Sonata dipakai oleh seorang Dwi langsung saja bergegas. 4 member dari tim Indonesia berfokus ingin dapetin turret di arah bawah, tapi tim Filipina juga nggak mau kalah. Mereka juga bersikeras ingin dapetin turret di arah top lane, bahkan di arah tengahnya digaruk-garuk oleh Cirdi Gaming dari menit-menit awal untuk menghancurkan gold atau shield turret dari tim Indonesia di area tengah. Di sisi top lane-nya Sumpah masih dicicip pelan-pelan 1 melawan 2, datang juga bantuan disundulkan, belum ada eject, terhubung tadi dilemparkan saja. Sumpah juga harus menjadi korban jiwa di arah top lane. Iya,
benar-benar susah banget di sini dari seorang Sumpah untuk bertahan. Tapi lihat Yuji-nya dari tadi mainnya benar-benar bagus sih kalau menurut aku. Nggak bisa untuk dihalau benar-benar sama teman-teman dari tim Indonesia. Dan kali ini juga kita lihat sebelah sana Heroic God kali ini hampir saja berhasil didapatkan sama seorang Yuji. Untungnya di situ masih ada Aegis yang bisa menyelamatkan nyawa dari Heroic God. Dan kalau kita lihat di menit keempat menuju menit kelima ini perbedaannya belum begitu signifikan, masih cukup tipis satu dengan yang lainnya. Tapi Brody sudah memiliki Blade of Despair yang bakal penting banget. Tapi Justice Blade dibuka karena depan kali mengincarkan seorang Heroes kan. Jadi gila dibuka, tapi Mega Kill berhasil didapat sama seorang Yuji yang menjadi Cyclops kali ini. Yes, tapi ternyata di sisi depannya cukup sekarat dan ternyata dari Brody bahkan dari Granger-nya berhasil di take down double kill untuk seorang Valentina Yuji yang langsung saja agresif tanpa batas. Tapi Kevin Gaming kerja keras di arah Softplay berusaha buat dapetin objektif. Satu turret yang di arah Softplay masih didapatkan di area tengah. Lihat Random dan juga Yuji bersikeras ingin langsung meruntuhkan turret di area tengah tanpa basa-basi kali ini dan berhasil. Turret ke area tengah. Lihat Calvin Gaming yang injektor terhubung ke arah depan, tertahan tapi tidak bisa kabur, malah maju ke arah depan. Buat Shadow killnya menuju ke arah seorang Kenlock, hampir saja tershutdown. Tapi di sisi lain ternyata dari seorang Brody berhasil take down nyawa dari seorang Roger Tirdi Gaming di arah base lane-nya. Itu dia, kan dia sudah memiliki Blade of Despair ya. Makanya dia tuh bisa sakit banget dan bisa ngasih damage dengan turn apart memory yang sangat-sangat nge-burst down. Karena teman-teman dari sisi tim Filipin. Ini tim Filipin dari tadi main agresifnya juga luar biasa sih. Main objektif dapat, main agresif dapat, sampai teman-teman dari tim Indonesia kewalahan. Apalagi Yuji yang sudah mendapatkan 5-1-2. Valentinnya patut banget untuk dibuang juga dan tidak diberikan karena seorang Yuji. Ya, ini Valentinanya sangat-sangat mengerikan, bisa memaksimalin outplay. Inilah dia Magetet kita asal Filipin, berhasil menunjukkan kekuatan yang sebenarnya walaupun player veteran tapi masih punya mekanik yang sangat tinggi. Tapi di arah soft lane sumpah berusaha untuk mencuri dari segi orange buff-nya, dihajar ke depan, dia sendirian dilemparkan ejector, semua damage dia terima, bahkan langsung saja dihajar rame-rame. Enak aja lu mau nyolong, langsung hilang begitu saja. Kali ini lihat Yuji di tengah di arah bottom lane-nya, terjadi pertikaian lebih lanjut yang harus take down pergerakan dari seorang Brody Marco Chop. Iya, Marco Chop kepick off lagi. Aduh, kasihan banget si Marco Chop ya. Dihajar terus sama teman-teman dari tim Filipin kali ini. Dan tim Filipin langsung bergerak ke arah turtle kali ini. Sedangkan Calvin Gimang gak jadi untuk mengetahui posisi dari sisi tim Filipin karena udah dikontes. Tapi dan sebelah sana Yuji maju dengan Unstoppable Force mengincar ke arah teman-teman dari tim Indonesia. Tapi tim Indonesia masih bisa tetap bertahan. Masih ada satu down rock walking. Masih mencoba mencari momen yang tepat. Tapi Legend Punch dibuka karena depan masih ada Emerald Bandit. Dan Calvin Gimang pun harus tunduk di tengah Hayabusa. Bahkan Shadow Kill dibuka di area depan, memberikan damage cukup banyak tapi tidak mampu untuk mendapatkan poin tambahan. Tapi sumpah maju dengan Justice Blade-nya mampu untuk menghalau pergerakan dari tim Indonesia dan Valentin masuk. Monster Kill akan kedapetin poin selanjutnya, ternyata tidak. Yuji akan berfokus ke arah turret di sisi atas. Oh my god, sangat mengerikan performa Valentina dari seorang Yuji, bahkan 3 member dari tim Indonesia yang malahan harus menjadi korban jiwa. Bermodalkan Ice Queen One dan juga Enhanced Talisman dari seorang Yuji, 6 poin kill sudah dihasilkan. Lihat gold yang dipegang juga sama seorang Random dengan Hayabusanya 6.600. Kalau mau dibandingin sama seorang Dwi Boy, ini ketinggalannya begitu jauh. Lumayan sih, 2000 diungguli sama seorang Hayabusa kali ini. Betul. Karena kalau kita ngomong ya, Granger itu adalah hero single target yang harus bisa scaling dari awal dan juga masih bisa untuk melakukan snowballing. Kalau dia nggak snowballing itu bakal susah banget karena dari seorang dari seorang Granger tuh itu bener-bener dikasih punishmentnya banyak kalau di area late game, karena di area late game kan dia bukan hero yang benar-benar bisa untuk ya damage-nya sakit memang dengan adanya Rhapsody dan juga Dead Sonata, cuman gak akan bisa untuk membantikan semua pergerakan dari tim Filipina nantinya. Yes, tapi lihat tim Indonesia langsung saja bergerak. Heroic God memancing keributan, 3 member hiding in the bush.
dari tim Indonesia melihat ada TRD Gaming yang langsung inisiasi. Rocko saya bakal coba di kontes kali ini. Kemudian yang terhubung Star Power Lockdown dapetin satu tapi langsung ngibrit aka lari dari pengejaran TRD Gaming. Masih berusaha buat mundur dan ngereset lagi tim fight dari tim Indonesia. Iya, dan kita lihat kali ini dari Lordnya pun bakal coba untuk difokuskan dan bakal coba untuk didapatkan sama teman-teman dari tim Filipina tanpa bisa dikontes sama tim Indonesia harusnya, karena teman-teman dari tim Indonesia bakal coba untuk dihalau sama seorang Supak yang sudah siap siaga di sebelah sana, dan Lord pun kali sudah didapatkan, dan teman-teman dari tim Indonesia hanya bisa bermain defensif kali ini, agak sedikit tertahan sih kalau menurut aku. Yes, and this is not looking good buat tim Indonesia karena lihat tim Filipina semakin berjaya dengan gold lead yang mereka pegang. Perbedaan 6.000 diungguli sama tim Filipina membuat Indonesia harus kerja ekstra, harus kerja keras untuk mengejar. Dari segi ketertinggalan banget kalau kita membandingin dari segi levelnya, terlihat random udah level 14 sih Vela dengan Hayabusa. Sedangkan Wiwoy masih level 11. Perbedaan 3 level yang membuat skill output juga semakin pedih dari seorang Hayabusa. Ya, skill outputnya bakal semakin sakit, dan ini adalah Roger skin M3-nya kita ya. Galak banget, galak ya, dengan stiker M3 juga di sebelah sana. Tapi lihat di sisi atas kali ini teman-teman dari sisi tim Filipina bakal diusir sedikit, tapi Heroic God kali ini harus berhati-hati karena pergerakan dari seorang Yuji benar-benar galak banget dengan Valentinnya. Ingat dari tadi damage yang dikeluarkan sama Yuji benar-benar besar dan benar-benar menghancurkan pergerakan dari teman-teman dari tim Indonesia, tapi Lord kayaknya bakal bisa untuk menghentikan dari pergerakan tim Indonesia di sisi bawah. Sedangkan inhibitor Sierra tengah berhasil didapetin sama tim Filipina. Oh my god, akankah ini menjadi momen yang kurang baik untuk tim Indonesia, karena kalau kita lihat sebelah sana masih ada Emma Vendor dikeluarkan, Mega Kill berhasil didapetin sama seorang Hayabusa, tapi Private Fighter dikeluarkan juga sama seorang Lapu-Lapu. Ini adalah seorang Kelvin Gaming, tapi lihat di sebelah depan Tumpang menghalau, masih bisa. Wiwoy pun harus hilang dari tangan seorang random. Oh my god, itu sumpah dia inisiasi Lance Shocker dapetin 2, menyisakan seorang Brody dan juga Cyclops Markocho featuring Biken di area top lane. Sudah ada Yuji dan juga Hayabusa berusaha keras buat dapetin dari segi base di area top lane, tapi dia agak pendeknya langsung mencabut nyawa dari seorang Markocho, menyisakan Heroic God, Kenlong dan juga Kelvin Gaming yang masih berusaha untuk mempertahankan base turret mereka. Base-nya tidak diberikan begitu mudah dan masih bisa bertahan dari tim Indonesia. Betul banget, 15-7 kali di menit ke-12 tim Indonesia sudah kehilangan semua inhibitor turretnya, sehingga mereka benar-benar struggling parah kali ini. Tapi lihat sebelah sana Heroic God bakal coba untuk menerima damage sangat banyak dengan adanya shadow kill dari seorang random yang benar-benar licin banget dan benar-benar galak banget dengan 708. Ini dia random Hayabusa belut dari tim Filipina. Bisa maju, bisa mundur dengan begitu cepatnya kali ini tanpa adanya Heroic God. 4 member masih bisa berkumpul. Sumpah udah ngambil purple buff dong. Dia pakai purple buff. Bakal coba untuk bergerak ke area pertengahan karena di area top lane sudah ada random. Bakal coba untuk split push pelan-pelan dan sudah ada Heroic God is kami 5 lawan 5 di depan. Sama Pedro dapetin satu Marco sampai terpilih lebih dahulu Kevin Gimang. Ini Jackson dia jadi sandbag dan harus menjadi korban jiwa, menyisakan 3 versus 5. Oh, this is not looking good buat tim Indonesia. Base-nya terexpose, langsung objektif ke depan. Apa pada dapetin 2, bakal lihat di arah sampai Wiwoy terpikup. Godlike untuk Yuji dan tim Filipina langsung saja mengamankan 1-0 atas tim Indra.